Revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sudah memasuki babak baru. Dikutip dari CNN Indonesia, kini draft revisi Undang-Undang Pemilu akan masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas dan menjadi prioritas pembahasan di tahun 2021. Draft revisi undang-undang tersebut mengatur tentang rencana pemilihan kepala daerah pilkada serentak, yakni tahun 2022 dan 2023. Seperti diketahui sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pilkada serentak akan digelar pada tahun 2024. Makanya, pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang lalu di sejumlah daerah, kota, dan provinsi masa jabatannya kurang dari 4 tahun, yakni hanya sampai tahun 2024. Namun demikian, jika draft revisi undang-undang ini telah disetujui oleh mayoritas anggota DPR dan telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, maka konsekuensinya jabatan kepala daerah hasil pilkada tahun 2020 yang lalu bisa mencapai 5 tahun. Jika ini yang terjadi, maka ada nilai pembenaran yang bisa diterima. Sebab dengan masa jabatan para bupati, wali kota, dan gubernur hasil pilkada tahun 2020 yang hanya kurang dari 4 tahun, rasanya tidak memenuhi unsur keadilan. Belum lagi jika dilihat dari perspektif optimalisasi pembangunan. Dalam dimensi lain, jika perubahan pada pasal-pasal krusial disetujui terkait dengan pilkada pada undang-undang sebelumnya, maka tahun 2022 dan 2023 kembali akan digelar pilkada, terkhusus bagi daerah yang melaksanakan pilkada pada tahun 2017 dan 2018. Lalu bagaimana dengan jadwal pilkada serentak yang sebelumnya direncanakan pada tahun 2024? Isi draft revisi undang-undang khususnya pasal 734 ayat 1 mengatakan pilkada serentak akan digelar pada tahun 2027 di 34 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten dan dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Setelah draft revisi Undang-Undang Pemilu mulai tersebar di media pemberitaan, kini pengguna media sosial pun mulai ramai membicarakan Pilkada DKI yang kemungkinan digelar pada tahun 2022. Bagaimana tidak? Pilkada DKI memang terbilang seksi untuk dibicarakan karena akan menjadi salah satu barometer suksesi kandidat Pilpres mendatang. Pertanyaannya adalah bagaimana peluang revisi Undang-Undang Pemilu ini bisa diterima? Jawabannya tentu sangat berpeluang. Analisanya sangat sederhana. Kekuatan suara partai koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin tentu menjadi kuncinya. Jika PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan P3 saja yang konsisten mendukung draft revisi Undang-Undang Pemilu ini di sidang paripurna DPR, maka tentu persetujuan draft revisi Undang-Undang Pemilu ini akan mulus. Sebab dari kelima partai itu saja, dukungan suara di parlemen sudah mencapai 349 suara, sudah di atas 1/2 pemilik suara yang ada di DPR, yakni 575. Lalu bagaimana dengan Gerindra, Demokrat, dan PKS bersama dengan PAN? Bisa jadi ketiga atau keempat partai tersebut juga ikut mendukung. Dengan analisa tersebut, maka draft revisi Undang-Undang Pemilu dipastikan tidak menemui jalan buntu. Apalagi jauh sebelumnya sudah ada uji publik, termasuk melibatkan para pakar dan ahli dalam pembahasan draft di Komisi 2. Nah, dengan demikian, para pemenang pilkada tahun 2020 sedikit bisa tersenyum lega, sebab kembali mempunyai kesempatan 5 tahun ke depan untuk mengabdi dan membuktikan kinerjanya di mata rakyat. Salam inspirasi.